Setiap kali pemuda itu mendekati barang antik, dia bisa mendengar barang antik itu berbicara. Kalau kamu mau membersihkanku, aku pasti akan memberimu kejutan. Dan selama pemuda itu bisa membantu barang antik memenuhi keinginannya, dia akan mendapatkan kekuatan super dari barang antik itu. Saat pemuda itu bercermin, rambutnya berubah menjadi jamur raksasa. Kekuatan super itu kelihatannya tidak berguna. Tapi saat pemuda itu dalam bahaya, rambutnya menjadi senjata paling keras di dunia. Berbekal kekuatan super untuk berkomunikasi dengan barang antik, pemuda itu datang ke balai lelang dengan penuh percaya diri. Master Liu di atas panggung mengumumkan, jika ada yang bisa menebak benda di bawah kain merah, maka harga penawaran awal sebesar 400 juta akan dihapuskan. Mendengar itu, pemuda ini bergegas berkomunikasi dengan barang antik tersebut. Dia bilang bisa menyelamatkannya. Tapi syaratnya barang itu harus memberitahunya benda apa dirinya. Sayang, aku bisa menyelamatkanmu. Hah? Kamu bisa dengar suaraku? Menyelamatkanmu sih bisa. Tapi kamu harus beritahu aku dulu, kamu ini benda apa? Aku hanya barang pemakaman, yang dipakai di pergelangan tangan tuanku. Oh, jam tangan? Ya. Gelang. Gelang giok? Iya, betul. Orang-orang kan memanggilku begitu, Master Liu. Pasti di bawah kain ini tersembunyi sebuah benda berukiran naga dan lukisan Phoenix. Sebuah gelang giok besar yang berbentuk persegi. Sialan, kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Kamu tebak versimu. Aku tebak versiku sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Aduh, Nona Lu. Aku bisa membantumu menghemat 400 ribu. Li Ergo ini buta atau sudah gila? Benda giok sebesar ini disebut gelang giok besar. Anak muda ini. Kamu bilang di dalamnya ada gelang giok. Apa ada dasarnya? Insting seorang pria. Kalau tidak bisa menjelaskannya dengan benar, masih saja berlagak di sini. Swear, kenapa kamu bisa bergaul dengan orang seperti ini? Kalau kamu tidak percaya, nanti aku akan naik ke atas dan membukanya untukmu. Baik, hari ini akan kubuat kamu tahu. Apa akibat dari sok jago? Kalau barang lelang ini adalah sebuah gelang giok, harga 400 ribunya akan kubayarkan untuk Master Liu. Kalau bukan, aku akan ambil 400 ribu itu. Hehe, kalian berdua memang terus terang. Siapa sangka, saat pemuda itu membuka kain merahnya, yang terlihat ternyata adalah sebuah batu bata. Setelah melihatnya, semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu tidak percaya dan buru-buru menutupnya kembali dengan kain merah. Dia berniat mencoba sekali lagi. Melihat hal itu, si anak orang kaya Tak bisa menahan diri untuk mengejek pemuda itu. karena marah, pemuda itu berjongkok dan bertanya pada si barang antik apa maksudnya. Aku sudah baik hati melepaskanmu. Tapi kan kamu belum melepaskanku. Hah? Lalu kamu ada di mana? Sejak diculik oleh seorang penjarah makam dari sisi tuanku, aku jadi gagal menjadi muridnya. Sampai sekarang aku belum pernah melihat dunia luar. Jangan-jangan kamu ada di dalam batu bata ini. Masih belum menyerah? Li Ergo, sekarang mengaku kalah saja. Tidak memalukan, kok? Jangan paksa aku pakai kekerasan. Cari masalah? Ya, HMPH. Siapa bilang aku kalah? Gelang giok ini tersembunyi di dalam batu bata ini. Menurutku, kamu ini cuma keras kepala tak mau mengaku kalah. Tuan muda Ye, mau aku longgarkan mulutnya. Rontokkan saja semua giginya. Berani tidak bertaruh satu ronde lagi. Kamu sudah gila, Ergo. Dia mau bertaruh lagi. Baik. Mau bertaruh seperti apa? Biar kupikir dulu. Xiao Yu bilang, kalau aku benar-benar menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalasku? Aku punya cara jitu untuk jadi kaya. Aku bisa menghadiahkan Bailan. Begini saja, kita bertaruh. Harga pembukaan, mulai dari 2 kali lipat. Aku 4 kali lipat, 6 kali lipat, 8 kali lipat, 6,5. 10 kali lipat, oke, deal? Kalau di dalam bata ini benar-benar ada gelang giok, aku akan bayar 10 kali lipat. Artinya, 4 juta. Akan kubeli dan kuberikan padamu. Tapi, kalau tidak ada, nyawamu jadi milikku. Berani tidak? Ergo, jangan bertaruh dengannya. Nona Lu, Anda tenang saja. Aku berani. Bagus. Kalau saja ada di antara kalian yang pernah ke lokasi proyek, atau bahkan cuma pernah angkat bata, kalian semua pasti tahu. Bata ini pada dasarnya hanyalah bata serpih, dan si pemalsunya ini bekerja asal-asalan. Di permukaan bata serpih ini, dia melapisinya dengan tanah kuning menggunakan teknik kuno, lalu membakar reliefnya sekali lagi. Sepertinya ini memang bukan teknik dari zaman dinasti Qing. Hanya saja, gelang giok ini, setelah melewati tangan perampok makam, dijual lagi ke seorang ahli barang palsu. Lalu, setelah melalui proses pengerjaan kuno yang berulang kali, gelang itu pun disegel di dalam batu serpih palsu ini. Tidak mungkin, Master Liu tidak mungkin punya barang palsu. Ceritamu ini terlalu mengada-ada. Kamu pikir ini lagi syuting drama pendek? Ya, Ergo. Bualanmu ini keterlaluan sekali. Nona Lu, Anda tenang saja. Aku tidak pernah asal sesumbar. Masih saja mengelak. Karena kamu mau ini dinilai, aku akan panggil lembaga penilai profesional untuk memeriksanya. Demi mengembalikan nama baik Master Liu. Kembalikan nama baik Master Liu. Kembalikan nama baik Master Liu. Hei, semuanya jangan emosi. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja ke lelang berikutnya? Hahaha. Pepatah lama mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Waktu itu, saya sedang mabuk. Saya salah lihat. Saya ditipu oleh seorang ahli barang antik terkenal yang katanya turun-temurun. Saya telah membuat sebuah kesalahan yang indah. Begini, Master Liu, bagaimana kalau harga lelang awal kami yang 400 ribu itu dihapuskan saja? Ternyata benar-benar barang palsu. Pantas saja aku heran. Si kikir yang terkenal di industri ini, kenapa hari ini jadi dermawan sekali? Karena ini barang palsu, maka taruhan dan transaksi kali ini batal. Dong. Gelang gioknya jadi milikku.
Kalau tidak, aku sebagai korban akan menuntut Master Liu karena melelang barang palsu dan menipu pelanggan. Benar-benar ada meja. Ternyata benar-benar ada dewa, bos. Wah, bagus sekali. Akhirnya aku bisa melihat dunia luar. Kakak ganteng, kekuatan super melempar bata mendapat giokku berikan padamu. Melempar bata mendapat giok. Apaan itu? Kenapa kekuatan super kalian makin lama makin aneh? Tidak mungkin, ini jelas akal-akalanmu. Cih, asli atau palsu akan ketahuan setelah diperiksa. Master Liu, Master Liu. Ya, Master Liu, tolong Anda periksa baik-baik. Baik, dilihat dari pola, spesifikasi, dan urat darah gioknya. Ini adalah mahakarya dari makam besar dinasti Han. Mahakarya yang sangat langka. Kalau begitu, ini harganya berapa? Seperti kata pepatah, giok kuno dengan semburat merah. Harganya akan meroket. Adik, matamu jeli sekali. Ya, 4 juta ini, anggap saja murah untukmu. yes, Tuan Muda Ye. Cepat penuhi perjanjian taruhannya. Tunggu, ada yang salah. Salah? Ini tidak benar. Diam. Kamu 2 kali lipat, aku 4 kali lipat. Kamu 6 kali lipat, aku 8 kali lipat. 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat, 8 kali lipat. Kenapa tiba-tiba jadi 10 kali lipat untukku? Bagaimana bisa gelang giok dinasti Han tersembunyi di dalam bata dinasti Qin? Apa yang dikatakan Tuan Muda Ye masuk akal juga. Dinasti kedua benda itu saja tidak cocok. Bagaimana mungkin ini sebuah rekayasa? Aku tahu soal gelang giok ini. Gelang ini tersangkut di dalam bata saat melakukan perjalanan waktu. HMPH. Diam. Cepat turun dari sana. Oh, aku juga tahu. Pasti Li Ergo yang menggunakan kekuatan supernya. Saat gelang giok itu melakukan perjalanan waktu, dia membuatnya tersangkut di dalam bata. Bagaimana dia bisa tahu tentang kekuatan super? Bagaimana? Tebakanku benar, kan? Baiklah, akan kuberitahu yang sebenarnya. Bata ini hanyalah barang palsu. Yang benar saja, Master Liu adalah seorang maestro di dunia barang antik. Bagaimana mungkin dia memegang barang palsu? Hei, Ergo. Jadi anjing itu boleh makan kotoran sembarangan. Tapi kalau bicara jangan asal ceplos. Bata Qin bermotif naga yang baru saja kamu hancurkan. Itu jelas-jelas perusakan barang antik yang disengaja. Percaya atau tidak, sekarang juga aku bisa membuatmu makan nasi penjara. Berani-beraninya meragukan Master Liu. Benar-benar tidak tahu diri. Kembali saja ke proyek bangunanmu. Tempat seperti ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Kalian semua ini masih punya muka menyebut diri kalian pakar barang antik. Membedakan barang palsu saja tidak bisa. Hari ini, biar aku yang memberi kalian pelajaran. Bocah ini, benar-benar tidak mau rugi sedikit pun ya. Li Ergo, bawa gelang gioknya ke sini. Gelang giok yang ada di tanganmu itu, adalah ganti rugi dari Master Liu untukku sebagai korban. Tahu, mimpi saja, mau lapor kemanapun, silakan. Asal jangan mengganggu pemandangan di sini saja. Baik, Master Liu. Nanti jangan salahkan aku ya. HMPH, hahaha, adik. Kamu masih muda, beda denganku. Aku harus menjaga nama baikku di hari tua. Bagaimana kalau kita berunding? Sebaiknya kita berikan saja ini padanya. Nanti, aku akan cari seorang temanku untuk membuatkanmu satu yang sama persis sebagai gantinya. Bagaimana menurutmu? Kamu pernah kepikiran satu hal? Enggak, tadi waktu kamu bawa barang yang pertama. Saat kamu menurunkannya. Apa kamu bilang ke orang lain isinya apa? Enggak, tuh, ya terus kamu takut apaan? Sih, betul sekali, hadirin sekalian. Tadi saya sama sekali tidak bilang. Benda apa yang tersembunyi di balik kain ini? Lagi pula, nilai giok ini jauh melebihi harga pembukaan 400.000. Jujur saja, ini sudah harga yang sangat wajar. Justru kamu, Tuan Muda Ye, dari tadi cuma bisa mengeluh saja. Bahkan mencoba menjelek-jelekan Master Liu. Dengar? Ya, sebaiknya kamu segera mengaku kalah dan bayar taruhannya. Kalau tidak, akan kubuat kamu keluar dari lingkaran ini. Saya harus mengembalikan nama baik Master Liu. Baik, 4 juta ini. Saya, Ye, mengaku kalah dalam taruhan ini. Saya. Nona Luo. Eh. Kalau begitu, gelang ini untukmu. Bagaimanapun, ini kan barang peninggalan orang mati. Rasanya kurang pantas kalau dipakai di tangan, kan? Memangnya kenapa? Tuan Muda Ye sudah menghargai kita. Kita juga harus membalas penghormatannya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memulai lelang putaran kedua. Ini semua adalah batu giok mentah hijau imperial yang paling potensial. Harga pembukaannya semua 1 juta. Siapapun yang sudah memilih, bisa langsung kita belah batunya. Satu sayatan bisa bikin miskin, satu sayatan bisa bikin kaya. Semua tergantung pada kejelian mata dan keberuntungan Anda. Wah, lelang batu giok ini seru sekali. Ya, 1 juta, dibilang banyak ya tidak juga. Dibilang sedikit juga bukan. Untuk coba-coba peruntungan, masih bolehlah. Ayo, kita lihat-lihat dulu. Sial. Mas, Mas, salah paham. Xiao Yuluo. Itu artinya apa? Ya, Aduh, ya artinya harfiah saja. Melempar bata.
Ergo, aku tidak sengaja. Wah, dapat harta karun lagi. Gali bata. Gali bata. Master ini benar-benar pelitnya minta ampun. Sudah coba 3, 5, 1 pun tak ada yang pas. Ergo, kamu pakai ilmu gaib apa? Oh, ini murni fisika, kan? Batu seperti ini, pasti berbeda dengan batu bata atau giok asli. Kepadatannya itu tidak sama. Kalau tidak kutimbang-timbang dengan tangan, lalu kubandingkan. Bagaimana aku bisa tahu mana yang asli? Kan, memangnya, orang redahan itu. Padahal bukan siapa-siapa. Tapi masih saja berlaga ahli. Sialan, kamu itu dari lahir memang cuma batu bata. Masih berharap jadi giok. Jangan bercanda, deh. Oh, jadi begini tidak boleh. Iya, deh. Anda kan orang terpandang, kaum bangsawan. Baiklah, Andalah permata yang paling berharga itu. Mas. Aduh. Cuma batu bata jelek. Wah. Hehehe, Nona lu. Bagaimana dengan batu yang ini? Cukup bayar 1 juta saja untuk saya. Kulit batu ini sangat rapuh. Strukturnya juga tidak padat. Retakannya besar pula. Dia malah memilih batu ini. Bukan urusanmu. Orang macam apa? Akan dapat barang yang sepadan. Ergo, bukannya aku tidak mau membantumu. Kualitas batu ini memang tidak begitu bagus. Kamu jangan sampai tertipu, ya. Anda tidak bisa melihatnya seperti itu. Sesuatu yang kelihatannya mulus dan mengilap. Belum tentu itu barang bagus. Sebaliknya, yang kelihatannya jelek begini justru bisa menghasilkan barang bagus. Hei, brengsek. Bang. Dia itu memujimu mulus dan mengilap. Apaan sih? Anjing jalan licin. Anjing jalan licin. Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Benar, kan, Xiao Yong? Judi batu giok ini ada risikonya. Sekali potong, tidak ada kesempatan untuk menyesal. Tenang saja, siapa yang ingkar janji, dia anak anjing. Anak hebat, kamu punya nyali. Semuanya, tidak ada isinya, ya, hahaha. Firasat Tuan Muda Ye memang sangat jitu. Batu ini ternyata sama saja luar dalam. Seperti yang sudah diduga. Jangan seperti yang diduga, dong. Dapat ampasnya saja juga tidak apa-apa. Uang 1 juta ini tidak mungkin melayang begitu saja, kan? Xiao Yong, kamu masih mau lanjut? Ayo, potong lagi saja. Ergo. Tenang saja, sudah kuduga. Kalian, orang-orang miskin ini, memang kelakuannya tidak pernah berubah. Selalu saja membayar mahal untuk kebodohan kalian. Benar-benar tipe yang tidak akan menyerah sebelum hancur lebur. Ya, benar. Perhatikan baik-baik, hei. Profesor, kami sudah melihat video itu. Setelah dianalisis oleh organisasi, orang yang bernama Li Ergo itu, kemungkinan besar adalah manusia dengan kekuatan super. Profesor, apa perlu saya suruh orang untuk menculiknya? Jangan bertindak gegabah dan membuatnya curiga. Prioritas utama kita sekarang adalah lukisan asli Hua Sheng yang mengandung kekuatan super itu. Harus kita dapatkan. Ingat, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ini akan menentukan apakah eksperimen tahap selanjutnya bisa berjalan lancar atau tidak. Baik. Luar biasa. Kali ini benar-benar terjadi hal besar. Baik, selamat kepada Tuan Li Ergo karena berhasil mendapatkan giok hijau kaisar. Ya Tuhan. Semuanya, tetap pertahankan semangat kalian. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Mari kita sambut dengan meriah barang lelang ketiga. Karya terakhir dari Maestro Lukis MA, hadir dengan gemilang. Menurut catatan sejarah tak resmi, Maestro Lukis MA dipenjara karena keserakahannya. Di dalam penjara, beliau mencurahkan sisa hidupnya untuk melukis karya terakhir yang menggemparkan dunia ini. Begitu menyelesaikan sapuan kuas terakhirnya, beliau pun wafat, bahkan tanpa sempat membubuhkan namanya. Ini benar-benar sebuah mahakarya langka tanpa nama. Harga pembukaan, 10 juta. Saya juga sudah 10 tahun mendalami lukisan tinta. Lukisan tinta ini, sapuan kuasnya terlihat sangat hitam pekat. Ya, ruang kosongnya sangat putih, seperti karya seorang jenius. Bung, pemahaman Anda sungguh mendalam. Anda bisa melihat lapisan makna yang begitu jelas di dalamnya. Anda terlalu memuji. Anda pun sama. Ini omong kosong apa?
Konyol, lukisan ini menggambarkan suasana yang begitu megah. Maknanya jelas, kuda ini simbol datangnya rezeki. Tapi malah dibuat terdengar begitu kampungan oleh orang sepertimu. Master Liu, saya minta hak lelangnya untuk putaran ini dicabut. Kalau tidak, ini sama saja tidak menghormati arwah Maestro Lukis MA. Benar, meskipun ini lukisan tanpa nama. Tapi tidak seharusnya dihina seperti itu. Kan, cek. Anak muda, baru dapat hoki sedikit sudah mulai besar kepala. Wajar kalau setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang lukisan ini. Kalian anak muda ini, nggak punya etika. Tadi itu, perkataan Ergo memang agak kurang pantas. Soal pantas atau tidaknya, kita kesampingkan dulu. Coba kita ibaratkan, seandainya. Ini cuma pengandaian, ya, kamu adalah kuda itu. Kamu menarik koin tembaga sebesar itu di punggungmu, apa kamu nggak capek? Saya pribadi sudah meneliti lukisan ini selama bertahun-tahun. Dan jujur saja, saya juga punya beberapa kebingungan. Proporsi antara koin tembaga dan kuda di lukisan ini memang tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Juga tidak cocok dengan teknik yang biasa digunakan oleh sang maestro lukis. Jadi, menurut perkiraan saya, kuda ini sama sekali bukan sedang mengangkat kakinya dengan gagah. Dia itu sedang menendang-nendang karena kelelahan menarik koin tembaga itu. Li Ergo, brengsek, kamu ini memang bakat luar biasa. Ya, kuda gagah yang bagus begitu, kamu bilang lagi menendang-nendang terhadap karya sang maestro. Dasar mulut comberan, mana bisa ngomong yang bagus. Orang mana mampu pasang gigi emas. Sekali ku tampar, mulutmu ini langsung kubius total. Oh. Wah, tuan muda yang nyerap. Nih, hus, sana. Gak usah banyak pantun preman begitu. Jangan ganggu aku membahas seni. Kamu jangan ribut juga. Hei, ini adalah balai lelang pribadi. Kalau mau bertengkar, silakan keluar. Pak Ergo, silakan Anda lanjutkan. Jadi, menurut saya, seperti yang Anda katakan tadi, lukisan apaan ini? Master Emma ini, dia dipenjara karena korupsi dan menerima suap. Setelah dia masuk penjara, tiba-tiba dia insaf. Dia menciptakan lukisan ini, justru untuk mengingatkan semua orang. Juga untuk memperingatkan kita agar tidak diperbudak oleh uang. Pak Ergo. Jenius sekali. Terus terang saja semuanya. Ada satu detail di lukisan ini yang membuat saya bingung. Yaitu mata kudanya. Matanya selalu berlinang air mata. Ternyata itu adalah kebenciannya terhadap uang. Aku tercerahkan, aku benar-benar tercerahkan. Coba kalian lihat, mata kuda itu benar-benar ada air matanya. Benar-benar ada. Iya, benar. Mataku juga berlinang air mata. Tuan Ergo, Anda seorang ahli. Ahli? Ya. Lukisan ini akan dilelang. Kalau Anda mau melelangnya, harga lelangnya 10 juta. Aku jamin harganya tidak akan kurang. Aduh, berat sekali, capeknya. Kenapa muncul subtitle di atas kepalaku? Siapa yang bicara dengan tuan muda ini? Ternyata bisa bicara bahasa manusia juga. Ya, sobat, aku ini kuda jadi-jadian penjelmaan manusia. Memangnya kenapa kalau aku bicara bahasa manusia? Masuk akal juga, sih. Sudahlah, kita ini dari dimensi yang berbeda. Dijelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Tapi, aku punya cara, agar kamu tidak perlu lagi menarik koin-koin tembaga itu. Sobat, cepat katakan. Di dunia ini mana ada pertolongan gratis? Kamu harus memberiku imbalan, dong. Baiklah, kalau sobat bisa melakukannya. Aku pasti akan mengajarimu jurus. Kemampuan menempuh 1000 li sehari. Sepakat. Nona Lu, bukankah batu yang tadi itu nilainya puluhan juta? Jual saja. Aku benar-benar naksir lukisan kuda ini. Tuan Li Ergo, ahli, benar-benar seorang ahli. Kalau kamu mau menawar lukisan ini 10 juta, aku kasih potongan 888. Om Liu, makasih banyak, ya, sudah memberiku uang receh begini. Hei, kamu ini murid yang pintar. Aku sudah putuskan untuk menerimamu jadi murid. Kamu pamer? Ya, cepat lanjutkan proses lelangnya. Baik, sekarang silakan para hadirin mulai menawar. Saya tawar 12 juta. 15 juta. Saya tawar 16 juta. 20 juta. 23 juta. 28 juta. 40 juta. 32 juta. 40 juta. 40 juta. Sekali. 40 juta, 2 kali. 41 juta. 50 juta. Aku, Tuan Muda Ye, sudah bisa beli klub malam. Iya, memangnya kamu mengerti apa? Ini jauh lebih berharga daripada klub malam. Lagi pula, apa ini cuma sekadar lukisan? Ini adalah tiket kita untuk masuk ke jajaran petinggi organisasi super. Nanti kalau organisasi kita sudah besar dan kuat, kita bangun klub malam sendiri. Hahaha.
Ergo, harga segini. Harganya sudah jauh melebihi nilai koleksi ini. Sudahlah. Baik, 50 juta untuk pertama kalinya. 50 juta untuk kedua kalinya. 50 juta untuk ketiga kalinya. Aku tawar 100 juta. Aku tawar 100 juta. Aku tidak salah dengar, kan? Dia menawar 100 juta. Memang pantas, putri dari grup Gu. Nona muda Gumeng, sekali bertindak memang selalu luar biasa. Kenapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang padamu, kalau ada masalah apapun, datang saja cari aku. Master Liu, ketuk palunya. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kalian yang cuma 1,5 orang ini, memangnya punya hak apa untuk tidak setuju? Kak, dia mengejekmu setengah orang. Kamu mengejekku setengah orang. Gumeng tiba-tiba muncul di tengah jalan. Ini melanggar etika industri. Master Liu, Anda sebagai pakar di dunia barang antik, seharusnya menghentikan tindakan seperti ini. 200 juta. Terjual. Master Liu, ini tidak sesuai aturan. Diam, aku sedang menertibkan aturan industri. Dimulai dariku. Nona Gu, mohon tunggu sebentar, Nona Gu. Silakan terima bunganya. 200 juta. Hahaha. 200 juta untuk membeli sebuah lukisan. Ini baru namanya Sultan. Kepala keluarga Gu sudah hilang selama 2 tahun di luar. Kamu, anak pungut ini, tidak punya ayah yang mengawasimu, jadi mulai menghambur-hamburkan harta keluarga. Bagus, beraninya kamu menamparku. Aku akan membuatmu tahu betapa mahalnya tamparan ini. Termasuk tamparan yang sebelumnya. Uang 1 juta ini untukmu. Ambil uangnya dan enyah dari sini. Gila? Aku tidak salah dengar, kan? Ditampar sekali bisa dapat 1 juta. Pukul dia, maki dia sana. Pergi ya pergi. Lukisan ini untukmu. 200 juta? Kamu berikan begitu saja kepadaku. Sejak Master Liu mengetuk palu, aset keluarga Gu sudah berhasil kudapatkan kembali. Wanita cantik itu. Sebenarnya, ada urusan mendesak apa kamu mencariku? Masalahnya, Nona Gu tiba-tiba muncul menyela dan merebut segalanya. Tolong jelaskan padaku. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Nona Gu tidak mungkin naksir Li Ergo, kan? Jangan asal bicara. Dia cuma cowok kere, mana mungkin bisa menarik perhatian Nona Gu? Aku, Gumeng, memang naksir Li Ergo. Tuan Ergo, di sini terlalu ramai, sangat tidak nyaman. Mari ikut aku ke hotel untuk bicara. Wow, se-ekstrem ini, aku tidak salah dengar, kan? Ini aneh banget, kan? Bagaimana kalau kita pegangan tangan dulu? Aku tak punya waktu untuk berlama-lama denganmu, karena sudah setuju. Ayo ikut aku, Li Ergo. Gak nyangka, sekali ditampar bayarannya sebanyak ini. Tuan muda Ye, kalau aku jadi Anda, aku akan diam saja di situ dan membiarkannya memukulku terus. Biar dia merasakan bagaimana rasanya bangkrut. Bodoh, semakin sering dipukul, harga dirimu semakin rendah. Kamu mengerti apa itu inflasi? Tidak, benar juga, rasanya sakit dan bengkak. Halo, Pak Tua, dasar bajingan, anak durhaka, ayah dengar di pelelangan kali ini. Kamu tidak berhasil mendapatkan satu barang pun, sudah rugi 4 juta, malah ditampar orang pula. Pak Tua, sejak aku kecil kau selalu cari-cari kesalahanku. Kenapa kau tidak bilang soal 1 juta yang kudapatkan setelah ditampar? Kau. Tuan besar, Anda kenapa? Tuan muda, Tuan besar sepertinya mati karena kau buat marah. Selamat Tuan Muda Ye, telah menduduki posisi kepala keluarga. Mulai sekarang, kau tidak perlu dimarahi lagi. Benar juga, ya. Kalau begitu, ayo kita rayakan di tempat biasa. Yang paling mewah, raya. Kita rayakan. Prioritas kita sekarang adalah menemukan orang hebat dari organisasi kekuatan super, untuk menghabisi Li Ergo. Dan merebut kembali gulungan lukisan itu. Oh, kalau begitu, kita kemana? Klub. Li Ergo, cepat buka pintunya. Sebentar. Lihat, koin tembagamu ini. Aku tutup begini, nah. Sudah tidak terlihat lagi. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Wah, rasanya benar-benar lega tidak perlu membawa beban apapun. Sobat, aku akan segera mentransfer kekuatan super dahsyatku padamu. Wah, enak banget rasanya nggak usah bawa-bawa barang berat. Bro,
Aku akan mewariskan kekuatan super maraton padamu. Apa-apaan ini? Mungkin kamu cuma asal nyeplos saja, kan? Ah, itu nggak penting. Dengan kekuatan super ini, maraton ini bisa membuatmu menyelesaikan 42 km dengan mudah. Nggak akan ngos-ngosan. Jadi, ini yang kamu sebut kekuatan super dahsyat itu. Gimana? Hebat, kan? Hebat palalu. Hebat palalu. Percaya atau tidak, sekarang juga akan kurobek ini jadi setengah maraton. Hei, berhenti. Lepaskan aku. Sialan, kotor banget, sih. Kamu pikir aku beneran gak akan merobeknya? Hah, akan kucopot paksa sekarang juga. Biar kamu menanggung beban seumur hidup. Kubuat kamu capek sampai mati. Jangan, 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 jangan. Bro, kekuatan super ini, kalau nggak dicoba, gimana kamu tahu ini hebat atau tidak? Kenapa? Sih, ngajak kamu makan saja susah banget. Kalau pintunya nggak dibuka juga. Aku masuk, nih. Maraton manusia super cepat. Anjir. Wah, ternyata teleportasi dalam radius 42 km. Sudah kuduga, si lumpur bau. Nonagu. Saya yakin, sekarang pasti ada banyak pertanyaan di benak Anda. Tetapi, di alam semesta ini, pasti ada beberapa kenyataan yang tidak bisa Anda pahami. Tidak perlu dijelaskan. Pak Argo, saya mohon, Anda harus bergabung dengan tim saya. Tim apa? Aku tidak mau gabung tim. Kalau tebakan saya benar, Pak Argo adalah seorang manusia super. Manusia super? Manusia super apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Manusia super. Aku ini cuma sendirian. Sendirian, dan aku juga masih perjaka. Tidak perlu gugup. Namanya juga hidup. Selalu ada yang pertama kali. Oh, iya, benar. Nanti kalau sudah terbiasa menggunakan kekuatan super, pasti akan lancar dengan sendirinya. Iya. Sepertinya dia kena pancing. Karena kamu sudah mengakuinya, kita bicara terus terang saja. Alasan saya mencari Anda adalah untuk membantu saya menemukan ayah angkat saya, Tuan Mingda. Kalau begitu, maaf ya, Nonagu, aku juga tidak punya kemampuan untuk mencari orang hilang. Ini bukan soal kemampuan. Tapi ini soal Saya. ayah angkat saya, Guminda, adalah seorang ahli di bidang ilmu hayati dan silsilah DNA otak. Seingat saya, setiap hari dia menghabiskan waktu di laboratorium. Tapi tak disangka, 2 tahun lalu, dia tiba-tiba tertarik untuk mengoleksi barang antik. Oh, itu kan biasa saja. Memangnya orang tua mana yang tidak punya hobi, kan? Hahaha. Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi tak disangka, dia nekat demi sebuah artefak Daxia yang hilang di luar negeri. Dan pergi ke acara lelang di perairan internasional. Kapalnya tidak tenggelam, kan? Hanya saja, di seluruh kapal itu, cuma dia satu-satunya yang hilang. Dan yang paling membuat saya heran adalah, semua artefak Daxia yang ada di kapal itu, diambil oleh sebuah organisasi misterius bernama Quantum Superpower. Semuanya dirampas. Dengan kekuatan finansial ayah angkat saya, dia tidak mungkin menyerahkan artefak Daxia begitu saja kepada orang lain. Dan menurut penyelidikan saya, organisasi misterius ini kemungkinan besar adalah komplotan penyelundup dan penjual artefak. Bukan hanya itu, mereka juga diam-diam menculik para manusia super dari Daxia. Dan tidak pernah gagal. Mereka tidak akan menculikku, kan? Sulit dikatakan. Intinya, organisasi misterius ini kemungkinan besar adalah dalang di balik penculikan ayahku. Dan kamu, Ergo, adalah umpan untuk memancing mereka keluar. Itu. Nonagu, sudah saya habiskan. Kamu santai saja. Aku ada urusan sebentar. Aku pergi dulu, ya. Kalau sampai ditemukan oleh organisasi super itu, masalahnya tidak akan sesederhana makan dan minum saja. Ergo, ada sebuah pepatah yang bagus. With great power comes great responsibility. Semakin besar kekuatan,
semakin besar pula tanggung jawabnya. Kamu ini sepertinya tertekan sampai ingin lari jauh. Ya, ini sudah gawat begini. MA masih sempat-sempatnya mengajariku bahasa Inggris. Ada apa? Siapa sih mengganggu aku belajar bahasa Inggris saja? Li Ergo, dengar baik-baik. Sekarang Nona Lu ada di tangan kami. Kalau tidak mau kami menghabisinya, cepat bawa lukisannya ke sini. Aduh. Kenapa kamu tutup teleponnya? Ini kemungkinan besar orang di balik organisasi mereka. Ini kemungkinan besar penipuan lewat telepon. Ah, tadi sinyalnya jelek. Ya, alamatnya aku kirim. Ya, cepat bawa barangnya ke sini. Gimana? Kamu percaya, kan? Ah, lihat, itu Li Ergo. Dengarkan aku tidak mau dengar. Maraton kekuatan super ras darah. Li Ergo, hanya bisa gratis sekali sehari, loh. Setiap penggunaan berlebih akan mengurangi 10 tahun sisa hidupmu. Kalau begitu, nyawaku yang tidak berharga ini bisa dikurangi berapa kali lagi? Hei, cukup untuk dikurangi 6 kali. Silakan tentukan pilihanmu dalam 10 detik. Setelah 10 detik, 10 tahun sisa hidup akan dikurangi secara otomatis. Maraton kekuatan super akan aktif secara otomatis. 10, 9, 8. Batalkan sekarang juga. Apa? Kamu masih mau kabur? 200 jutamu itu benar-benar investasi yang bagus. Ya. Kalau bukan karena kamu memberiku ini, aku masih bisa hidup tenang selama 60 tahun lagi. Tahu? 60 tahun apanya? Kali ini, kamu sudah membantuku menyelamatkan orang lebih penting. Lepaskan aku. Kenapa tidak dari dulu saja? Kalau saja dulu kamu mau menjadi tunanganku, kamu tidak akan bernasib begini sekarang. Dengar? Ya. Dasar bajingan. Awas kalau aku sudah keluar, ayahku pasti tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampuniku. Di tempat antah berantah begini. Memangnya kamu bisa keluar? Hah? Apa kamu pikir anak buahku ini hanya makan gaji buta? Ah, Apa yang mau kamu lakukan? apa yang mau kulakukan? Tentu saja. Jangan macam-macam. Tuan, beliau ini adalah ahli yang dikirim oleh organisasi kekuatan super. Tuan Matsushita Mugen. Oh. Mari, lewat sini. Tuan Matsushita, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Kenapa penjagaannya begitu ketat? Untuk berjaga-jaga agar pasti aman. Bukan, itu sebuah kesalahan. Adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan. Itu disebut pleonasme. Salah ngomong? Cuma salah ngomong kok. Dasar gak berpendidikan? Hahaha. Biar aku bergaul dengan anjing sajalah. Hanya dengan satu tiupan ringan, bisa mengganggu semua kekuatan super. Dijamin langsung tumbang. Manusia supernya mati. Oh. Ini baru namanya rencana yang sempurna. Aduh, Tuan, benda ini hebat sekali. Ah. Ternyata kamu, Gumeng. Kenapa kamu juga ikut campur dalam masalah ini? Ternyata kamu ini anjing suruhan organisasi manusia super itu. Heh. Jangan banyak omong, karena kamu sudah datang. Dasar bocah. Anu. Bukankah kita sudah sepakat? Aku serahkan barangnya, kamu lepaskan orangnya. Aku akan berikan lukisannya padamu. Kamu lepaskan orangnya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Hahaha. Kekuatan superku sudah hilang. Sepertinya ada pada pahlawan super itu. Cepat tangkap dia untukku. Pedang suci, kunci kereta iblis. Hei, kamu, tangkap dia. Hei, ada gangguan sihir terdeteksi. Ah. Ternyata, aku adalah seorang master tiada tanding. Master apaan? Sih, cepat selamatkan orangnya.
kenapa rambutku jadi lemas begini? Hahaha. Bagaimana? Aku mau lihat bagaimana caramu melawan. Jangan sentuh dia. Iya, iya, iya. Jangan mendekat. Gaya rambutku nggak rusak. Gaya rambutku nggak rusak. Nggak rusak. Kok, nggak rusak. Nggak rusak, nggak rusak, nggak rusak, nggak rusak. Gaya rambutku nggak rusak. Gaya rambutku nggak rusak. Gaya rambutku kan nggak rusak. Syukurlah, syukurlah. Hah? Apa-apaan ini? Ada yang aneh dengan suara Dacui. Uh, Tuan Sujian. Tuan Sujian. Tuan Sujian. Aktifkan deteksi kekuatan super. Mulai lagi, deh. Cepat, tahan dia. Kalian mau apa? Ayo, pergi. Cepat pergi. Kenapa? Kamu khawatir sama aku, ya? Li Ergo, kekuatan super gila macam apa ini? Aku hampir saja mengira. Ye Xiao, ambil pusakanya. Li Ergo, kamu masih muda. Jangan sampai kamu jadi penjahat, ya? Ye Xiao. Peu pusakanya. Tiup yang kencang. Kencang, kencang. Yang kencang, dong. Ha, Kencang. Haha. Awas orang Jepang itu. aku. Maraton super. Penggunaan berlebihan kali ini akan mengurangi 10 tahun sisa hidup. Jika tidak dibatalkan dalam 10 detik, akan aktif secara otomatis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Apa-apaan, sih? Aku sudah siapkan teleportasinya untukmu. Tahu. Aku. Beraninya kamu, gadis sialan, memanfaatkan. Bak kekuatan super. Aku tidak peduli. Pokoknya ini melanggar aturan, kan, sialan? Kali ini saja, ya. Jangan diulangi lagi. What is? Jenny, aku mengerti. Mengaktifkan kembali maraton super. SSSC. Ah. Tidur. Kenapa kita ada di sini?
Orang-orang yang tadi mana? Ergo, apa kamu yang menyelamatkanku? Kamu ngomong apa? Sih, Ergo itu menyelamatkan aku. Apa hubungannya sama kamu? Apa hubungannya sama aku? Dia itu pergi untuk menyelamatkan aku. Menyelamatkan kamu. Jelas-jelas dia itu menyelamatkan aku. Dia itu pergi untuk menyelamatkan aku. Kenapa juga dia mau menyelamatkanmu? Iya, kan? Dia itu menyelamatkan aku. Untuk menyelamatkan aku. Dia itu pergi untuk menyelamatkan aku. Jangan cemburu. Aku tidak menyelamatkanmu. Ergo. Oh, Jadi kamu menggunakan maraton secara berlebihan. dan umurmu berkurang 10 tahun. Tentu saja. Kamu pikir kekuatan super yang menguras banyak energi ini gampang dipakai? Maaf. Ya, kamu berkorban sebesar ini untuk menolongku. Tidak apa-apa. Nona Gu pernah mengajariku. With great power comes great responsibility. Apa artinya itu? Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Aku selalu mengingat kalimat itu baik-baik. Tidak kurang satu kata pun. Benar, kan? Bagi pahlawan super yang lurus sepertiku, hal seperti ini hanyalah perbuatan biasa. Yang tidak mengharapkan imbalan. Jangan begitu. Kamu sudah menolongku 2 kali. Aku harus membalas budimu. Tidak perlu, Nona Lu. Aku yang menyuruhnya menyelamatkanmu. Dia datang sendiri untuk menolongku. Benar, kan? No. Ambil ini. Hitam legam begini. Ini kan kartu kamar hotel. Barang rongsokan apaan ini? Hehehe. Ini adalah kartu hitam tanpa batas yang hanya ada 10 di seluruh dunia. Loh. Tanpa batas. Nih, pakai saja sepuasmu. Aku akan menafkahimu seumur hidup. Buat apa setiap hari melakukan hal-hal gak berguna seperti ini? Ini semua sudah seharusnya aku lakukan. Setiap hari? Oh ya, Ergo. Aku ingat waktu itu. Orang Jepang itu sudah menempelkan shakuhachi ke bibirnya dan mau meniupnya. Bagaimana kamu bisa merebutnya? Kamu tadi pakai cara apa untuk merebutnya? Itu. Pakai kekuatanku. Dan pakai bat karena dia tidak tahu malu. Agu. Ngomong dong. Diam. Tentu saja karena. Tekad seorang pria yang ingin menjadi pahlawan super. Goblok. Nggak tahu malu. Gak tahu malu. Nggak tahu malu. Baru-baru ini, pendiri grup Y meninggal dunia karena sakit. Pihak berwenang menerima laporan yang menyatakan bahwa grup tersebut diduga berkolusi dengan organisasi ilegal luar negeri untuk memperjualbelikan benda-benda pusaka dari gedung tersebut. Saat ini, seluruh aset grup Y telah disita sepenuhnya dan akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut. Sejak aku ingat, ayah selalu saja mencari-cari kesalahanku. Uang 1 juta yang kudapatkan setelah ditampar. Kenapa ayah tidak pernah membahasnya? Kamu. Tuan besar, Anda kenapa? Tuan muda, sepertinya Tuan besar pingsan karena Anda. Ayah. Anakmu ini tetap tidak bisa menyelamatkan keluarga Y. Aku sudah membuat ayah kecewa. Aku akan segera menyusulmu, biar ayah bisa memarahiku sepuasnya. Aku punya sebuah kesempatan bagimu untuk membuktikan diri. Sudah tidak ada harapan lagi. Keluarga Y sudah tamat. Aku juga akan segera ditangkap. Lompat saja ke bawah. Ayo lompatlah. Pengecut. Ini alamat dan kunci tempat tinggal yang baru. Kalau sudah selesai menangis, datanglah ke sini menemuiku. Halo? Apa kau bisa mendengarku? Halo? Aduh, jangan berteriak lagi. Cepat serahkan ke museum. Aneh sekali, tidak masuk akal. Aku jelas-jelas mendengar suara seruling perenggut jiwa ini. Tadi kan dia punya kekuatan super. Kenapa tidak bisa diajak komunikasi? Ya.
Apa karena tidak banyak orang? Ya, masuk akal. Aku coba pakai dialek lain. Dasar kau tua bangka, ternyata kamu bisa bicara. Kukira kamu tidak mengerti bahasa Daxia. Aku lahir di Daxia 1000 tahun yang lalu. Kemudian, aku dibawa ke negara Hongwu. Ini adalah kekuatan super. Jangan ganggu dia. Lalu kenapa tadi aku panggil, kamu tidak menyahut? Hah. Sejak pergi ke sana, aku sudah cukup menderita karena radiasi nuklir. Siapa sangka, aku malah jadi bermutasi. Untuk para preman itu, kekuatanku tipe pengganggu. Orang-orang berkekuatan super lainnya. Aku tidak berani menanggapimu. Aku tidak mau dimanfaatkan lagi. Kalau begitu, aku berjanji padamu. Mulai dari sekarang, aku akan secara resmi membawamu ke museum untuk pensiun. Kita tidak akan ditindas lagi. Kamu bisa tinggal di negara Daxia untuk selamanya. Satria. Orang Daxia tidak akan menipu sesama orang Daxia. Ya ampun. Sudah 1000 tahun. Aku akhirnya kembali. Kiaolai, aku punya kekuatan super pamungkas. Apa yang harus kuterima? Ini. Dia kerasukan. Ergo. Xiao Wei, Ergo tidak apa-apa, kan? Dia menginginkan kekuatan super pamungkas. Ergo, kembali ke tanah asal. Kekuatanku kembali, aku memakai jurus ini. Tak peduli di mana aku mati. Kekuatan pamungkas ini akan otomatis kembali ke asalnya. Baiklah, kita berdua berpisah di sini saja, ya? Kamu tidak apa-apa. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu tidak apa-apa. Mulai sekarang, berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus membasmi organisasi kekuatan super, kanker masyarakat ini. Halo, Pak Gu. Berdasarkan penyelidikan kami, di kediaman keluarga Ye, kami menemukan beberapa petunjuk baru soal organisasi kekuatan super. Bagaimana situasinya? Sebelumnya, ada seorang ilmuwan bernama Matsushita Yogen. Dia berspekulasi dan menemukan bahwa medan magnet bumi purba mengandung energi kekuatan super. Dan energi kekuatan super ini saat ini telah menghilang seiring dengan perubahan geomagnetik. Sekarang ini hanya bisa ditemukan di beberapa benda antik dan peninggalan budaya. Hanya terdeteksi sebagian sisa-sisanya. Pantas saja hanya orang zaman dulu yang berkultivasi. Ternyata ini semua ada penjelasan ilmiahnya. Ya, Matsushita Yukon. Nama ini kedengarannya tidak asing. Insting Presiden Gu memang tajam. 2 tahun lalu, Matsushita Yukon mengganti namanya menjadi Matsushita Mukon. Dan diam-diam bergabung dengan organisasi kekuatan super. 2 hari yang lalu, dia baru saja berhadapan dengan Tuan Ergo. Selain itu, penyelidikan dari pihak berwenang menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Matsushita Mukon telah menjarah dan menyelundupkan artefak Daxia secara diam-diam, serta menculik orang-orang berkekuatan super. Berdasarkan informasi yang kita ketahui sebelumnya, organisasi kekuatan super kemungkinan besar telah menguasai teknologi untuk mengekstrak kekuatan super, lalu melakukan penelitian rahasia. Chip yang baru saja ditanamkan padamu. Saat ini masih belum terhubung dengan sarafmu, tahanlah sebentar. Selama aku bisa menghabisi Lin Ergo, aku bisa menahan apapun. Sialan. Sakit sekali. Ini adalah pisau keramik yang kami kembangkan, khusus untuk menghadapi Li Ergo. Mulai sekarang, nyawamu adalah milik organisasi kekuatan super. Profesor, apa obat ini benar-benar bisa membuatku berevolusi? Saat ini masih tahap percobaan. Yang penting selamat dulu malam ini. Energi yang sangat kuat. Benda apa ini? Kamu bisa merasakannya hanya lewat foto. Ini adalah artefak Daxia kuno yang hilang di luar negeri. Burung dewa terbang. 1 bulan lagi, benda itu akan muncul di kapal pesiar Shang Dahao untuk dilelang. Shang Dahao. Aku pernah dengar Titanic. Apa itu Shang Dahao? Shang Dahao, Upspea. Sesuai namanya, itu adalah kapal pesiar termewah terbesar di Amerika. Biaya pembuatannya mencapai $1 miliar Amerika. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ada sekelompok turis dari negara Hiweo yang telah menyuap para staf, sehingga mereka berhasil mendapatkan tiket kapal. Sejauh yang saya tahu, orang-orang ini kemungkinan besar adalah anggota organisasi adidaya. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan si
Apa itu namanya? Burung terbang itu jatuh ke tangan mereka. Tenang, saya sudah menyuruh orang untuk memesan tiketnya. Maaf, Presiden Gu, saya baru mau bilang ke Anda, kalau tiket untuk kapal pesiar itu sudah habis dipesan semua. Sudah tidak bisa didapatkan lagi. Kalau begitu, beli saja kapalnya. Itu kapal seharga $1 miliar Amerika. Seenaknya saja bilang beli langsung beli. Kartu yang katanya edisi terbatas cuma 10 di dunia ini, lebih baik ku kembalikan saja padamu. Jangan sampai nanti uangmu tidak cukup lagi. Kartu seperti ini, di rumahku masih ada beberapa. Tapi, kapal pesiar Shanghai itu jaraknya setidaknya 300 km dari garis pantai. Masih ada 9 lagi. Maratonnya Ergo hanya 42 km. Kalau organisasi kekuatan super itu bertindak di luar dugaan, bagaimana kita bisa mengambil kembali burung dewa terbang? Bukankah itu sama saja dengan membiarkan karyawan konyol kita itu, Ergo, mati sia-sia? Soal itu, Nona Lu tidak perlu repot-repot memikirkannya. Oh, iya. Kalau Anda tidak ada urusan lain, silakan pulang saja dulu. Saya antar tamu keluar, sialan. Nona Lu, silakan. Kita hanya berdua begini. Kamu mau apa lagi? Tentu saja untuk mendidikmu dengan baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ah! Sialan, pria ini benar-benar sinting. Mau pedas atau tidak, dia sama sekali tidak terpengaruh. Sudah mencapai level dewa. Sudah mencapai level ilmu baju besi. Hahaha, kekuatan super. Organisasi menjanjikan harapan. Li Angang pasti tamat riwayatnya. Hahaha. Nona Lu, hati-hati di jalan. Tidak perlu diantar. Saya bisa pergi sendiri. Masih mau mengusirku? Ya, aku jadi penasaran bagaimana cara mendidiknya. Hah, Bagaimana? Gaya rambut petarung yang kubuatkan untukmu ini. Keren, kan? bisa untuk menebas dan membelah. Kekuatan tempurnya jadi ganas banget. Ya, Ucapan ganas dari mana itu? Ini namanya seperti harimau bersayap. Ada lagi. Pakai ini. ini. Kita kan baru kenal beberapa hari. Kok sudah mulai mengejarku? Ergo kami. Gimana? Cocok nggak? Aku, Li Ergo, begini saja menikah kilat dengan seorang presdir. Gimana? Cocok atau nggak? Ngomong dong. Soal cocok atau enggak, kita jalani saja pelan-pelan. Baguslah kalau begitu. Ini, aku minta desainer membuatnya khusus untukmu. Cincin berlian berbalut emas. Lihat, bagian luarnya terbuat dari emas murni. Bagian dalamnya berongga, dan di dalamnya ada serpihan batu bata. Oh, aku mengerti. Ini sebuah perumpamaan, kan? Melambangkan hubungan yang sakral dan suci itu. Hubungan simpanan? Hahaha. Kamu ini ngomong apa? Sih, tujuan desain cincin ini adalah agar saat kamu menggunakan kekuatan, lempar bata pancing giok, kamu hanya perlu menggetarkan jarimu, dan menggoyangkan serpihan bata di dalamnya. Maka kekuatan supermu akan langsung aktif. Oh. Wah, praktis juga, ya. Jadi aku nggak perlu bawa-bawa batu bata setiap kali keluar rumah. Jauh lebih praktis, kan? Oh, iya. Aku juga nggak punya apa-apa untuk berterima kasih padamu. Ini untukmu. Coba dulu, bagaimana cincin ini? Oh. Bagus juga. Ah.
Nggak tahu malu. Itu. Salahku, maaf. Nggak tahu malu. Kamu masih belum puas melihatnya. Kok bisa sampai ke sini juga? Gawat, gawat, gawat. Lain kali, kalau bioskop Pak Oshan tidak dipakai, ingat untuk mematikannya. Jangan mengambil kesempatan dariku terus. Iya, iya, iya. Oh ya, kamu keluar dulu sebentar. Aku mau ganti baju. Tunggu aku 2 menit, ya. Oke. Kamu tertawa kenapa? Tadi aku lihat dari sela-sela jari, kamu diam-diam menciumku. Li Ergo. Ham. Li Ergo. HM. Loh, kok kamu belum pergi? Haha. Cantik, kan? Desainnya bagus, tidak? Oh, masih punya muka. Cih. Loh, kok malah marah? Hihihi. Wow. Kamu kenapa? Kamu di mana? Nonagu, jangan khawatir. Ayahmu hanya tertidur. Matsushita Mukon, ternyata kamu. Di Daxia ada pepatah kuno, orang bijak adalah yang tahu situasi. Selama kamu mau bekerja sama denganku baik-baik, dan menyerahkan Li Ergo ke tanganku, aku jamin ayahmu akan kembali ke sisimu. Aku beri kamu waktu 1 hari. Pikirkan baik-baik. Momo. Aku tadi di depan ketemu sama si Luswer itu. Tiba-tiba dia datang dan memarahiku habis-habisan. Lalu dia langsung lari. Terus aku tanya Li Ergo. Kamu bisa keluar dulu. Kenapa? Oh, jadi kamu tidak mau aku menyebut namanya? Ya, tenang saja. Aku, Li Ergo, bahkan ciuman pertamaku kuberikan padamu. Dan sejak saat itu, aku jadi milikmu seutuhnya. Li Ergo. Bisa biarkan aku tenang sebentar. Oh. Dia ragu-ragu. Sebaiknya kita biarkan subjek uji coba kita menunjukkan nilai yang lebih besar. Profesor, titik buta pengawasan grup Gu sudah kukirimkan padamu. Bersiaplah untuk menangkap Li Ergo. Ingat, operasi kali ini harus dilakukan secara diam-diam. Tenang saja, Profesor. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan Li Ergo kabur. Bagus sekali. Tapi, aku punya satu syarat lagi. Syarat apa? Dalam operasi kali ini, tolong hindari Gu Feng. Aku usahakan. Bukan usahakan, tapi wajib. Hah, bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Keluarga Lu memulai bisnis dari properti. Hampir setengah properti di kota Echeng adalah milik keluarga kami. Menemukanmu itu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, tenang saja, aku tidak memberitahu siapapun soal tempat ini. Lu swear. Jangan bilang kamu berubah pikiran. Dan mau jadi tunanganku lagi. Sejak saat keluarga Ye hancur, Ye Liangchen yang dulu sudah mati. Kamu terlalu percaya diri. Aku hanya ingin memintamu menculikku sekali lagi. Li Ergo. Suyan, coba dengarkan ini suara siapa. Ergo, aku sekarang di Kompleks Binhai, Gedung A, nomor 808. Cepat datang selamatkan aku. Nona Lu, jangan banyak bacot. Dengar baik-baik dan cepat ke sini. Ingat, kali ini kamu hanya boleh datang sendirian. Kalau sampai ada orang lain yang tahu, dia langsung mati. Heh, Aku jadi semakin penasaran. Nona Lu yang selama ini kelihatannya tidak berbahaya, ternyata punya ambisi sebesar ini. Kamu tidak takut dia tidak datang menyelamatkanmu dan membiarkanmu mati di sini? tidak mungkin. Ergo pasti akan seperti dulu. Saat aku dalam bahaya, dia akan nekat datang melindungiku. Mbak, ini penculikan. Ini perang antara manusia teknologi melawan manusia super. Bisa tidak? Jangan bahas yang begituan.
Ngomong denganmu benar-benar tidak nyambung. Aku. Ag. Pasangan ini kalau bertengkar, kok bisa seribut ini? Ya, aduh. Kamu tahu apa? Namanya juga pria dan wanita. Itu kan plot drama romantis. Hal yang sudah biasa. Lepaskan perempuan itu. Sudah kulepaskan. Kalian lanjutkan saja. Ku bilang lepaskan dia. Kekuatan sihir keluar dari pulau monyet. Astaga. Sayang, cepat lihat. Wah, mereka berdua lagi bertarung sengit. Seru banget. Yah, God. Ergo, sudah kuberi kesempatan, tapi kamu payah sekali. Oh, oh. Tianlang, tolong lepaskan dia. Berhenti, awas. Lepaskan kakakku. Haha. Ada apa? Cepat selamatkan dia. Aktifkan Raja Super. Lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Kamu, lepaskan dia. Kalian semua harus mati. Ah, 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 ah. Jangan panik. Telepon dari klub. Bukan, ini bukan organisasi adidaya dari klub. Pakai topeng begitu mau menakuti siapa? sini maju, kita duel. Kau serang aku serang kau, memangnya bisa apa? Ayah, aku tahu itu ayah. Pantas saja anak itu tadi mencariku. Xiao Meng, bagaimana kamu bisa mengenali ayah? Selama ayah menghilang 2 tahun ini, aku selalu ingat pertemuan kita. Rambut ayah putih semua. Ayah berdiri di kapal pesiar di perairan internasional dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Hanya saja, yang membuatku heran adalah panggilan telepon dari ayah ini. Aku tidak tahu apa alasannya, yang bisa membuat orang yang hilang selama 2 tahun kembali muda. Ayah. Lalu, aku memastikannya berulang kali. Di video itu tidak ada filter kecantikan, tidak ada efek penghalus kulit, apalagi filter instan untuk menghitamkan rambut. Jadi, aku menebak, pasti ada misteri yang tersembunyi di baliknya. Tepat setelah itu, Ergo tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu padanya, makanya aku menyusulnya sampai ke sini. Dan juga, sampai barusan, aku baru menyadari, di tengkuk Ye Liang Chen tertanam antarmuka otak komputer. Jejaknya sangat jelas. Dia adalah hasil modifikasi buatan. Teknologi seperti ini, hanya kamu, Guminda, yang bisa melakukannya. Tidakkah kamu merasa aneh? Begitu dia mati, kamu langsung menelepon. Semuanya terasa sangat kebetulan.
Hebat sekali. Ya, wanita ini pasti detektif terkenal. Ya, Karena kamu sudah berhasil menebaknya. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah salah satu pendiri organisasi kekuatan super. Aku adalah salah satu pendiri organisasi kekuatan super. lalu, apa kamu pernah berpikir, organisasi kekuatan super yang kamu dirikan itu, sudah melakukan berapa banyak kejahatan? Kekuatan super berpotensi untuk memurnikan gen manusia dan membuka rahasia kehidupan abadi. Ini adalah penelitian yang akan menyejahterakan seluruh umat manusia. Beberapa cara yang terpaksa dilakukan. Memangnya kenapa? Itu bukan alasan bagimu untuk mengkhianati Daxia dan membunuh orang yang tidak bersalah. Sebagai orang kaya, aku punya kekayaan untuk menentang hukum alam kehidupan. Sebagai seorang ilmuwan, aku punya tanggung jawab untuk mengejar kehidupan abadi bagi umat manusia. Tapi sebagai seorang ayah, kamu barusan saja, demi keselamatanku, menghancurkan hasil eksperimenmu dengan tanganmu sendiri. Sedangkan kamu, malah memakai alasan moral untuk menyudutkan ayahmu sendiri. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menerima ayah sepertimu. Aku tahu kamu kecewa. Ayah, mulai hari ini, kita putus hubungan sebagai ayah dan anak. Bug. Beraninya kamu melepaskan Li Ergo, dan bahkan membunuh subjek eksperimen kita. Lain kali tidak akan terulang lagi. HMPH, tidak akan ada lain kali. Dewan Direksi akan mencabut semua wewenangmu kecuali di bidang riset dan pengembangan. HMPH. Awasi dia dengan ketat. Hasil eksperimen ini hanya boleh kita yang menguasainya. Cepat. Aku sungguh tidak menyangka membuatmu salah paham sampai sejauh ini. Aku juga tidak menyangka akan memberimu masalah sebesar ini. Nanti kalau ada kesempatan, aku pasti akan menebusnya. Meng Meng, sebenarnya ini juga bukan sepenuhnya salahmu. Lagi pula, Cukup. Jangan bicara lagi. Aku tidak butuh penghiburan darimu. Bak Ipar, Ini aku. aku yang membawamu ke sini. Sudahlah, kita kan satu keluarga. Tidak perlu sungkan begitu. Lain kali kalau ada urusan begini, enyah dari hadapanku. Hehehe. Baiklah, di depan kita ada pertarungan yang lebih sulit. Kita harus bersiap-siap dengan baik. Kamu sudah siap. Siap untuk apa? Semuanya yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Hari ini, jangan ada yang mengincar barang-barang dari Daxia. Yuk, hahaha. Cepat kerjakan tugasmu. Baiklah, mari kita sambut koleksi kedua kita yang akan tampil memukau. Sebuah artefak pahatan batu yang terkenal. Sisa bahan dari pahatan kode Hammurabi. Harga pembukaan 200 juta. Soski, dia itu penipu. Itu jelas-jelas artefak milik kita. Tenang, tenang. Untuk koleksi berikutnya ini, saya bersumpah, pasti akan membuat Anda semua puas. Cepat, cepat, mari kita sambut artefak dari Daxia. Waduh, Ham. Sombong sekali bicaranya, bos. Haji, brengsek. Satu lagi mati. HMPH, sialan, alot juga ya, ada-ada saja setiap hari. Tuan berdua, acara lelang di kapal pesiar mewah ini telah dimulai. Silakan duduk di kursi Anda. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, mari kita sambut barang koleksi pertama kita, mumi dari piramida. Harga pembukaan 100 juta.
Bagaimana? Ada yang berminat? 110 juta. Li Ergo, kamu sudah gila. Apa masih ada yang mau menawar? Oh, aku merasakan energi yang sangat dahsyat. Saya tawar 200 juta. 400 juta. Saya tawar 600 juta. Nggak sanggup. Terjual. Ini benda apa? Waduh. Kamu jangan bicara. Kalau tebakanku tidak salah, ini sepertinya sebuah mahakarya dari master pelukis udang, Tuan Qi. Batu ambar yang tumbuh secara alami di kolam rumahnya, kan? Wah, nilai koleksinya tinggi sekali. Sungguh mahakarya alam yang luar biasa. Saya baru pertama kali melihat ember biota laut yang begitu utuh. Mulai lelangnya, berapa harganya? 1.000. Cuma 10 juta. Saya tawar 20 juta. Mereka salah bawa piring. Anda lanjutkan saja. Hei, ini pesanan kamar mana? Udang kristal. Baiklah, mari kita sambut koleksi paling hebat di lelang kali ini. Artefak kuno Daxia, burung dewa terbang. Oh, Itu dia. Nah, ini baru sebuah mahakarya. artefak yang sangat indah. Ini harus jadi milikku. Desainnya futuristik sekali. Loh, ini kan punya kita juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, patung burung dewa terbang ini sudah berusia 5.000 tahun. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Jika dilelang di Daxia, semua orang yang ada di sini, rata-rata akan dieksekusi dengan senapan Gatling selama 2 jam. Dihitung berdasarkan total harga peluru yang dihabiskan. Harga pembukaan barang ini adalah 1 miliar. Berikan padaku, aku sanggup membelinya. Bukan. Aku sampai terguncang oleh energi yang kuat itu. Apa? 1,2 miliar. 1,5 miliar? Apa? Mohon tunggu sebentar. Saya sangat meragukan kemampuan finansial Tuan Li Ergo. Saya meminta pihak penyelenggara untuk memverifikasi dananya. Dia kan sudah putus hubungan denganmu. Kenapa masih menyinggung soal mahar? Tuan Li Ergo, Tuan Gumingda telah mengajukan keraguan terhadap Anda. Apakah Anda bersedia menerimanya? Oke, mau pamer apa dia? Bungkam mulut mereka. Baik, silakan staf melakukan verifikasi dana Tuan Li Ergo. Maaf, Tuan, kartu Anda dibekukan. Memangnya ini kulkas? Seenaknya saja dibekukan. Karena aset Li Ergo tidak mencukupi harga penawaran awal, maka saya sarankan untuk membatalkan kualifikasi lelangnya. Satpam, hei. Tunggu dulu, kami datang bersama. Nyonya, saldo kartu Anda 0. Lucu sekali, di seluruh gedung ini, siapa yang tidak tahu? Kalau aset keluarga Gu saya mencapai puluhan miliar, bagaimana mungkin saldonya 0? Benar, semuanya ada padaku. Seluruh aset keluarga Hu telah dia pindahkan. Kalau begitu, silakan Anda berdua keluar dari EG. Hei, mau apa kalian? Saya mewakili keluarga Lu, mendanai 10 miliar, untuk mendukung penuh Tuan Li Ergo merebut kembali pusaka bangsa Xia. Ergo, di sini ada 10 miliar. Terakhir kali, aku sudah sangat merepotkanmu. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk menebusnya. Terima kasih banyak, Nona Lu. Tidak apa-apa. Kita kan sudah seperti keluarga. Dengar, kan? Dia bilang kita sudah seperti keluarga. Cepat sapa Nona Lu. Begini. Bagaimana kalau aku dan kakak ipar, MU, kita bertiga jadi saudara angkat saja? Baik, para tamu sekalian, silakan duduk. Lelang burung dewa terbang resmi dimulai. Saya tawar 1,8 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar, 3 miliar. 4 miliar, 5 miliar, 8 miliar. Oh, bukan, 10 miliar. Seluruh dana penelitian sudah terpakai. Urusan organisasi super, aku yang memutuskan. 10 miliar, 1 kali. Uangku hanya sisa 10 miliar. 10 miliar, 2 kali. 10 miliar, 3 kali. Jongkok.
10.300.000. Hah? Apa? Ini semua? Kan hasil dari kamu beli barang antik di tokonya. Mana komisi untukku? 10.300.000 satu kali. 10.300.000 dua kali. Shut up. Yes. 2, 5, 2, 7. 310.000. Seluruh hidupku. 310.200. Wah, Gila sekali. Baru pertama kali aku lihat ada yang kalah sampai celananya pun ludas. Bertaruh habis-habisan. Ya, tunggu sebentar. Kalau tebakanku benar, jam tangan ini sudah retak. Seharusnya sudah tidak berharga lagi, kan? Baik, saya umumkan. Benda pusaka kuno dinasti Xia Agung, burung dewa terbang ini, jatuh kepada. Ingat, gaya rambutku tidak akan pernah berantakan, ya. Ayah. Ayah, kamu kenapa? Ayah, aku mohon. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku, ya, hahaha. dari kecil kamu memang cengeng. Jangan salahkan ayah soal yang terjadi sebelumnya. Alasan ayah meneliti iblis abadi adalah karena ayah ingin selamanya. Bisa menemanimu. Amo. Aku tahu kamu sangat sedih, tapi orang asing itu bisa bangun kapan saja. Ah, Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. ah, ah. Hahaha. Kau sudah tamat. Kalian semua jangan harap bisa pergi. Cepat pergi. Kalian cepat pergi. Ya, ya, ya. Yah. Sistem maraton kekuatan super. Hehe, si kura-kura. Tuan Li Ergo, ya, Tuan Xia. Aset 10 miliar Anda itu simpan saja untuk berobat. Bagus sekali. Aku akan mengambilnya. Ah, ah, ah. Kamu. Pakai cara lama saja, ya. 1987654. Oh, tidur. Come on, come on. Mulai maraton super, terdeteksi energimu menurun drastis. Hanya bisa berteleportasi dalam jangkauan 1 meter. Mohon konfirmasi jika ingin menggunakan. Gunakan. So. Yeah, Maratonnya panjang banget. Peringatan, penggunaan berlebihan akan menghabiskan 1 tahun sisa hidup. Lakukan. Batalkan. Lausong.
Yo. Wah, wah, wah. Ergo, ergo, hahaha. Aduh, gawat. Sisa hidup tidak mencukupi. Maaf, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Hahaha. Ada pepatah yang bagus. Orang miskin mengandalkan mutasi. Orang kaya mengandalkan teknologi. Kalian para manusia super. Pada akhirnya tidak akan bisa mengalahkan teknologi super kami. Hahaha. Ergo. Ergo, ergo. Burung dewa masih ada. Masih, 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 masih. Aktifkan mulai ulang. Sial. Ergo, ergo, ergo. Bangunlah, ergo. Cepat bangun, ergo. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Bangunlah, Erdong. Cepat bangun. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar. Aku akan memberikan semua akar pohonnya padamu. Setelah ini, aku akan menjadi milikmu. Baru-baru ini, seorang pahlawan pemberani bernama Li Ergo, dari tangan para penjahat di luar negeri, berhasil merebut kembali pusaka Tiongkok, burung dewa terbang. Dilaporkan bahwa benda pusaka kuno ini telah berusia 5.000 tahun. Li Ergo, Ergo. Ergo. Terima kasih telah membawaku kembali ke tanah air. Aku punya satu jurus untukmu. Paksa saja keluar, Elang Sakti. Aku sudah mengorbankan diri. Bagus sekali. Kalau begitu, pusaka kuno dari klan Phoenix kami akan jadi milikmu. Apa? Aktifkan, kelahiran kembali Nirvana. Konsumsi Anda telah melampaui batas akibat maraton. Jangan coba-coba curang pakai bug. Sini, biar aku matikan aktivasinya untukmu. Kumatikan. Aktifkan. Kumatikan. Aktifkan. Kumatikan. Aktifkan.